Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia rahmat taufik inayah hidayah dan seluruh nikmat-nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Allah masih mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya tentunya, dan berharap apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan, manfaat bagi kita semua, dan dihitung sebagai pemberat mizanul hasanah kita di hari akhir nanti. Salawat beriring salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelum kita mulai, ini hari ini nggak masalah ya, mau berapapun yang hadir secara online ya. Ini Ibu Tova, ini Bu siapa? Bapak. Oh, Bapak Tova, mohon izin ya. Mohon maaf. Baik. Ya mungkin hari ini tidak sebanyak yang biasanya, tapi alhamdulillah selama masih ada keinginan untuk belajar, nggak apa-apa, mau berapapun, mau sendiri, atau mau banyak pun, Anda rasa tidak ada bedanya. Ya, insya Allah sampai saat ini Anda masih berpegang dawuh yai Anda dulu, berapapun yang diajar gitu kan, yang mau belajar selama masih ada yang mau belajar, satu pun tidak masalah gitu. Gitu. Kadang kan, wah ini satu nggak usah diliburin aja kan gitu. Cuman selama ini tidak ada kendala yang berarti, satu, tapi insya Allah sebagaimana pahalanya, meskipun satu nanti akan berkahnya berlipat bisa 1.000, bisa juta, dan lebih dari itu insya Allah. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar, ya, meneruskan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tadabbur Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat yang ke-111. Silakan dipersiapkan Al-Qurannya, atau boleh juga dari layar langsung. Insya Allah materinya sudah kita Suaranya siapkan. hilang. Suaranya sempat hilang, tapi sekarang sudah kembali. Oh gitu. Baik, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala untuk suara lagi ya. Di sini tidak ada kendala, tapi wallah alam mungkin sinyalnya atau bagaimana ya. Bismillah, insya Allah tidak masalah. Bismillah. Baik, mohon izinnya kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Pertama, memperbaiki bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 111. Kita akan coba sebagaimana biasa mengidentifikasi dari bacaan kita. Setelah itu, kita akan masuk kaidah bahasa Arab, ya, mengartikan satu persatu. Kemudian setelah itu memahami ayat, ya, perkata, pendalaman makna perkata dengan pendekatan linguistik ataupun secara historis. Nah, yang paling utama yaitu mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat ini, yaitu dari Al-Baqarah ayat ke-111. Baik, boleh dibuka Al-Qur'annya atau bisa melihat layar langsung di Al-Baqarah ayat yang ke-111. Insya Allah ayatnya tidak terlalu panjang, ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Mohon izin saya baca dulu untuk ayat ini, kemudian nanti kita identifikasi huruf-huruf ataupun bacaan tajwidnya supaya bacaan kita lebih baik lagi insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Baik, sambil mendengarkan apa yang dibaca, mudah-mudahan ini bisa mengartikan pula ya secara singkatnya, sekilasnya apa yang kita baca tadi. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 111. Allah memulai dengan kalimat wa qalu. Dari huruf-huruf ini Anda rasa tidak ada kendala, ya, tidak ada kendala, semuanya masih mudah dibaca. Wa qalu lan yad. Nah, di sini lai secara hukum nun mati ketemu ya maka disebut idgham bi gunnah. Idgham masuk kemudian didengungkan. Lan yadkhulal jannata. Di sini juga ada gunnah ya dengan tempo yang dipanjangkan juga. Jadi nggak boleh buru-buru ya. Lan yadkhulal jannata illa man kana. Ini juga nun mati ya ketemu kaf. Kalau tadi nun mati ketemu ya disebut masuk dan mendengung, kalau ini samar ya. Dan dia punya sifat dengung juga. Artinya temponya dipanjangkan. Illa man kana hudan aw nasara. Hudan. Beda dengan dan ini maka dibaca jelas. Ya. Nggak boleh didengungkan karena tanwin bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu hamzah. Baik, dari segi bacaan hurufnya ana rasa tidak ada kendala, masih mudah semua. Kita lanjut. Tilka amaniyuhum niyuhum. Lah ini yang mungkin perlu diperhatikan, ya yang bertasydid ada dua ya. Baik ya ataupun wawu yang bertasydid, maka dia harus dibaca nabr. Nabr artinya perlu ditekan. Tidak boleh dipanjangkan, tetapi ditekan. Jadi jangan sampai membacanya tilka amaniyuhum. Salah ya. Itu sama dengan iyyaka na'budu. Nggak boleh iyyaka na'budu. Salah. Tapi ditekan. Tilka amaniyuhum. Kenapa? Karena ini ya yang bertasydid punya istilahnya namanya nabr. Nabr atau penekanan. Kita lanjut. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini ada huruf qafnya beberapa kali ya. Di awal wa qalu. Qul. Kemudian di qin. Nah, pastikan qafnya ini dia berbeda dengan kaf. Ya, dari segi hukum juga beda, dari segi sifat juga beda. Maka bukan kul tapi qul. Antara kul antara dengan qul supaya tidak salah maknanya. Qul huwallah. Contohnya katakanlah. Ini juga qul hatu katakanlah. Kalau kul pakai kaf kul ya, dia mendatar bukan qul ya isti'ala, maka nanti maknanya adalah makanlah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini nun mati ketemu kaf sama dengan mangkana ing ya. Kita menggunakan metode Syafi'i maka menjadi ang ya. Nun mati ketemu kaf maka dibaca menjadi ang. Ing meskipun secara hukum ya sama-sama ikhfa. Begitupun dengan nun mati ketemu ta. Ini ikhfa juga, tetapi cara membacanya bukan ang ya, tapi antara n dengan ang samar. Padahal yang pertama ini nun ketemu kaf ini ikhfa, nun ketemu ta juga ikhfa. Tapi sedikit berbeda yaitu ini ang, ini ya. Ya, jadi saya ulangi. Ing ang ke ya bukan kuntum tapi kuntum shadiqin. Baik, ini sekilas dari identify bacaan di ayat ini. Mungkin ada yang mencoba untuk membaca, dipersilahkan. Siapa ini?
Mardiah. Masya Allah. Silakan Ustazah Mardiah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Setelah sekian purnama bisa hadir lagi nih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka ama tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Syukran. Ustazah Mardiah. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan apa yang kita dengar bersama memberikan keberkahan untuk kita semua insya Allah. Ada yang mau mencoba lagi? Satu lagi, silakan sebelum masuk pada tadaburnya. Nah, boleh Ustadz satu lagi, siapa lagi kalau bukan saya? Masya Allah. Cuma Silakan. bertiga. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal Mohon izin. jannata illa Layyadkhulal ditahan dulu. wa qalu lan yadkhulal jannata Mohon izin. illa Yad ada qalqalah di situ. wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mohon izin. Dari illa coba. Illa man kana. Illa man kana hudan aw nasara. Iya. Tilka amani. Tilka amaniyuhum. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sadaqallahul Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Syukran Ibu Nung. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan kita dengarkan bersama berikan keberkahan untuk semuanya insyaallah. Amin. Kira-kira setelah dibaca tadi langsung bisa memahami secara global nggak ini ngomongin apa ini kira-kira? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kira-kira ngomongin apa ini secara umum sebelum masuk atau mengintip terjemahannya ini? Karena kosakatanya kayaknya udah nggak asing lagi semuanya ini. Ada jannah. Masuknya surga kecuali Jannah. orang yang petunjuk orang Nasrani. Baik. Hudan ya, bukan petunjuk ya. Mungkin agak sedikit beda dengan hudan hidayah, tapi hudan artinya Yahudi ya. Hidayah. Orang mendapatkan hidayah ya. Oh, bukan hidayah, tapi hudan ini nanti kita Yahudi. Yahudi dan Nasrani. Yahudi atau Nasrani. Amaniyuhum. Niyuhum apa ya? Niat ya? Amani ini iman. Apa ya? Ini ayat-ayat sebelumnya sudah pernah kita bahas. Amani artinya angan-angan. Oh, angan-angan. Oke. Ya. Kata-kata. Hatu burhanakum. Atu atayati dari kata atayati. Saya bubar nih. Masya Allah, nggak apa. Ya mungkin saat ini belum bisa nggak apa ya. Nanti insya Allah mungkin setengah jam lagi atau mungkin akhir dari majelis ini bukan hanya bisa menerjemahkan tapi betul-betul siapa aja yang masuk surga kali ya kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Iya. Boleh. Tidaklah surga. Atau kasus yang lagi rame nih sekarang Ustadz bahwa orang Nasrani lagi sebel katanya hanya orang-orang Islam yang bisa masuk surga, Nasrani enggak gitu. Nah itu betul. Rame nih lagi rame, lagi viral. Mereka kesel. Ya. Itu betul. Ini menjadi dalil ya bahwasanya ini
Sebenarnya belum kita bahas ya, tapi secara global itu nanti itu yang kita bahas tentang siapa yang akan masuk surga. Apakah Muslim atau bukan Yahudi atau Nasrani. Nah, taib supaya nanti tidak kita bahas di awal, supaya nanti kita temukan kunci jawabannya di akhir. Kita akan masuk satu persatu dulu untuk menerjemahkan dulu ya sebelum masuk tadaburnya. Taib. Barakallahu fiik, mohon izin. Berarti kita akan langsung masuk ke penerjemahan perkata dulu. Ini terjemah di Kemenak ya. Kita coba di sini. Dan mereka, siapa mereka itu tidak disebutkan ya. Jadi nggak disebutkan dulu waqalu karena belum disebutkan di sini siapa yang mereka berkata itu. Tapi di terjemahnya langsung disebutkan yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, Yahudi berkata, Nasrani berkata. Apa perkataan mereka? Sekali-kali tidak akan masuk surga. Jadi nggak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Nah ini ucapan mereka ya, ucapan Yahudi dan juga ucapan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan nggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani mengatakan nggak ada yang masuk surga kecuali Nasrani. Allah langsung menjawab demikian itu tilka amaniyuhum, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Jadi ucapan mereka ini ada hanya omong kosong belaka. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa yang harus aku katakan ya Allah? Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi ini yang akan menjadi pembahasan kita. Sebenarnya seru ini, sangat bagus pembahasan kita hari ini. Yang mudah-mudahan yang belum bisa hadir nanti bisa melihat rekamannya ya. Artinya nanti yang katanya Ustazah Marziah tadi mungkin lagi viral, anak nggak tahu, nggak ngikutin info. Tapi ini yang akan kita Yang bahas. mananya? Gimana? Iya, yang mana ya? Nggak, saya juga nggak tahu, Ustaz. Ya, ini ramai di antara karena sekarang kan lagi cerita tentang itu loh yang orang hafiz Quran perempuan kemudian dia kayaknya murtad gitu loh dan dia menceritakan isi-isi Al-Quran yang isinya menjelek-jelekan Islam malah gitu loh. Nah sekarang ramai karena pengikutnya para Nasrani gitu dan mereka juga menanyakan tentang apakah memang surga itu hanya milik orang Islam gitu loh seperti itu dan mereka ramai gitu loh kalau surga milik umat Islam berarti kita di mana nih gitu mereka menanyakan gitu sih Baik. dan ramai gara-gara tapi saya lupa namanya perempuan ini. Siap, nanti insya Allah akan menemukan jawabannya di kajian kita hari ini insya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Sekarang supaya nanti semakin penasarannya terjawab, kita akan mulai pendalaman perkata dulu ya, makna perkata dari Al-Baqarah ayat 111 dulu. Baik, kita masuk di frase yang pertama atau penggalian ayat pertama, wa qalu la yadkhulal jannah. Kita bukan hanya menafsirkan tapi minimal kita belajar bahasa Arabnya dulu menerjemahkan perkata. Wa qalu, wa dan udah nggak asing ya. Qalu berarti mereka telah. Ya, ini menggunakan past tense atau fi'il madhi. Mereka telah berkata. Siapa mereka nggak disebut di sini. Baru kalau disebut berarti masuk penafsiran. Jadi kita tinggalkan dulu penafsiran. Kita ingin pendekatan dari segi bahasa dulu. Menerjemahkan berkata. Tahu dari mana mereka? Yaitu wawu dan alif. Aslinya ya apa? Qala yaqulu. Ya, nanti kita akan bahas secara detail di tadaburnya. Qala yaqala Rasulullah, kan gitu kan? Qala Muhammad dan lainnya. Berarti apa? Qala itu berkata, tapi kalau qalu mereka berkata. Lan itu diartikan sebagai tidak akan pernah atau never. Ya, never, tidak akan pernah. Dakhala yadkhulu, ya. Berarti yadkhulu karena didahului lan berarti yadkhula. Itu masuk. Ya, dakhala yadkhulu, dukhul artinya masuk. Ya. Saya ulangi, wa qalu sambil kita menghafalnya ya. Wa qalu dan mereka telah berkata, lan tidak akan pernah yadkhula masuk mana? Al jannah yaitu surga. Jadi perkataan mereka tidak akan pernah masuk surga. Wa qalu la yadkhulul jannah.
Gitu ya. Sudah bisa menerjemahkan ya, sambil mengartikan ya. Baik. Penggalan selanjutnya illa man kana hudan aw nasara. Oke, illa kecuali ya. Man kana siapapun orangnya. Kana telah menjadi. Ya. Kana yakunu kun ya. Jadilah kana yakunu kun. Man siapapun orangnya telah menjadi. Jadi tidak akan masuk surga kecuali siapapun orangnya yang telah menjadi hudan, artinya diartikan sebagai Yahudi. Ini terjemahnya. Tapi nanti akan kita bahas kenapa Yahudi disebut hudan di sini. Au nasara, au atau Nasrani, Nasara. Baik, ini pun juga akan kita bahas kenapa orang Nasrani disebut Nasara. Ya, kenapa disebut Nasara. Baik, sudah bisa menerjemahkan ya? Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata atau telah berkata, tidak akan pernah masuk surga kecuali siapapun yang telah menjadi Yahudi atau siapapun yang telah menjadi Nasrani. Baik, ini terjemahnya. Kemudian frasa selanjutnya tilka amaniyuhum. Qul hatu, lanjutnya tilka itu atau yang demikian itu. Apa yang demikian? Ucapan tadi amaniyuhum, angan-angan mereka. Itu hanya angan-angan mereka saja. Ngomong kosong mereka saja. Siapa yang berbicara ini? Allah. Allah Rabbuna, bukan hanya Rabbnya umat Muslim saja, Rabbnya orang Yahudi dan Rabbnya orang Kristen, kan gitu. Rabbnya Yahudi Allah, orang Kristen ya seharusnya Allah, tapi kan mereka mengatakan Yesus kan itu. Baik, kita akan bahas dari sisi ayat dulu. Ternyata statement mereka, argumen mereka, Allah bantah dengan itu hanya angan-angan semata. Maka Allah langsung menyeru kepada Nabi Muhammad, katakanlah, qul anta ya Muhammad, karena ini wahyunya kepada Nabi Muhammad, katakanlah. Apa? Hatu, tunjukkan, bawakan, datangkanlah kalian. Allah menyeru kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada mereka atas statement tadi, kalau gitu tunjukkan, buktikan, datangkan, bawakan. Apa? Burhanakum in kuntum shadiqin. Burhan, ini Pak Burhan ya. Burhan artinya apa? Sinyalnya bagus kayaknya. Baik. Burhan, ya kalau kita punya tetangga namanya Burhan, artinya bukti kebenaran. Argumen yang jelas. Tunjukkan buktinya. Datangkan buktinya. Bukti kalian mana? In, jika kuntum kalian benar-benar shadiqin, orang-orang yang benar. Baik ya. Ini secara terjemahnya. Insya Allah sudah mulai bisa menerjemahkan, minimal menerjemahkan perkataannya. Ya, dan kosakatanya insya Allah mudah difahami insya Allah. Baik, coba terjemahkan. Siapa yang mau mencoba? Melalui bahasa tadi ya, bukan melalui penerjemahannya. Saya Masya mau Allah. coba. Tafadhal. Silakan Ustazah. Wa qalu, dan telah disampaikan. Nah, bukan sampaikan. Telah Berkata. berkata. Iya. Ya nggak apa. Lai pula tidaklah lan itu tidaklah ya dulu masuk surga. Masuk surga. Ya dulu masuk jannata surga illa kecuali man orang-orang karena demikian orang-orang Hudan Yahudi atau Nasrani Nasoro tilka demikian itu amaniyuhum hanya angan-angan mereka angan-angan. Kul katakanlah apa tadi? Tunjukkanlah ya. Iya, boleh. Tunjukkanlah burhanakum itu adalah bukti atau kebenaran dari mereka. In kuntum sesungguhnya mereka adalah shadiqin. Orang-orang. Bukan sesungguhnya, jika. Oh iya. In kuntum hanya dan jika mereka adalah orang-orang yang benar shadiqin. Bukan mereka ya, antum ya, tum nanti kalian. Oh iya, kuntum. Ya, antum itu. Adapun mereka semua ya. Jika kamu semua adalah. Ya. Jika kamu semua adalah shadiqin, orang-orang yang benar. Baik, barakallahu fiik. Katakanlah wahai Muhammad,
Apa yang harus dikatakan? Ini, hatu burhanakum, tunjukkan, bawakan, buktikan bukti kebenaran kalian jika kalian benar-benar orang yang benar. Jadi ini ada tantangan di sini, ditantang. Kalau memang ucapannya benar, mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, berarti amani, hanya angan-angan saja, omong kosong saja. Gitu ya. Baik, ini secara terjemahnya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mendetail. Ini hanya sekedar menerjemahkan. Jadi nanti kalau ketemu ayat yang semisal atau kalimat yang semisal, kita sudah bisa paham. Qala yaqulu berarti berkata. Lan tidak pernah. Dakhala yadkhulu masuk. Jannah surga. Illa kecuali man siapapun orangnya karena telah terjadi hudan Yahudi atau Nasara Nasrani. Tilka itu atau demikian amani. Ingat amani adalah angan-angan mereka. Demikian itu adalah angan-angan mereka. Kul katakanlah wahai Muhammad. Jadi kalau ada kata perintah buat anta, buat kamu, pasti ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad karena wahyunya kepada Nabi Muhammad. Apa yang harus dikatakan? Hatu, datangkanlah wahai kalian, bawakanlah wahai kalian burhanakum, bukti kebenaran argumen kalian. Jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Baik ya, ini cara menerjemahkan sesuai dengan arti perkata. Baik, alhamdulillah, Anda rasa ini mudah. Kalau mungkin ada hal yang baru, mungkin hudan ya. Hudan itu diartikan Yahudi. Amani, ini sebenarnya sudah kita bahas dari sebelumnya, artinya angan-angan. Atu, sudah sering kita ulang juga. Burhan, Pak Burhan berarti bukti kebenaran, argumen yang benar. Sodikin, sodik, sudah sering kita temui ya. Sodik artinya orang benar. Baik, sekarang kita akan masuk. Oh, ini kelewat ini. Poin utama dari Quran ini. Apa yang kita bahas dalam hal ini? Langsung saya buka aja dah gitu ya. Poin utama yang akan kita bahas di ayat ini pertama adalah klaim eksklusif orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka, Yahudi dan Nasrani, menganggap diri mereka lebih unggul dibandingkan umat-umat lain. Ini ya. Ini sudah sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, mengaku mereka, Yahudi Nasrani ini sebenarnya satu keturunan ya. Keturunan Bani Israel. Ya, tapi tidak semua Bani Israel Yahudi, ya. Tidak semua Bani Israel Yahudi, tapi Yahudi pasti dia adalah Bani Israel. Mereka menganggap lebih unggul dibanding umat lainnya. Dan hanya mereka yang memiliki jalan menuju keselamatan. Ini pengakuan mereka. Ini yang akan kita bahas. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang eksklusif. Kemudian ayat ini juga akan kita bahas kritik terhadap klaim eksklusivitas tadi. Allah mengatakan, nah dikritik oleh Allah, bahwa klaim mereka dengan kata amaniyuhum, artinya angan-angan atau harapan kosong. Ini ya, ini baru globalnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian ketiga, tantangan untuk menunjukkan bukti. Allah menantang di ayat ini, ayat 111 ini dari Al-Baqarah. Klaim harus didukung dengan bukti yang jelas, argumen yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ya ternyata dari turunnya ayat ini sampai hari ini pun tidak ada bukti konkret. Ya. Dan ini bisa menjadi penelitian dan lainnya, karena memang Al-Quran sudah menyatakan tantangan. Kalau ada buktinya silahkan. Kalau kalian hanya kalian yang akan masuk surga. Tapi kenyataan tidak ada. Oh ini kelewat lagi. Baik. Kemudian lanjutannya yang akan kita bahas di ayat ini juga penegasan tentang universalitas surga. Surga bukanlah milik suatu kelompok agama. Surga yang Allah ciptakan itu bukan milik suatu kelompok agama, bukan kelompok tertentu dalam agama atau bangsa tertentu. Tapi surga yang Allah buat itu bagi siapa saja yang memenuhi kriteria iman, amal soleh yang diajarkan oleh Allah. Ya, ini penegasannya. Ya. Kemudian poin yang kelima yang akan kita bahas di ayat ini, pengajaran tentang dialog dan toleransi. Ayat ini mengajarkan, kan sudah ditantangkan gitu kan. Oke, mari kita diskusi. Maka di sini pentingnya dialog yang berbasis pada bukti dan alasan yang rasional. Ya, tidak saling berargumen, tapi argumennya hanya sekedar asumsi semata tanpa didasari dengan bukti yang konkret.
Kemudian terakhir, pentingnya kejujuran dan kebenaran. Allah menantang kalau kalian memang jujur, kan gitu kan. Mana buktinya? Ya, harus jujur memberikan bukti alasan yang rasional. Islam menuntut umatnya, Islam, ya agama kita, untuk selalu mengejar kebenaran dan menghindari klaim tanpa dasar yang hanya didasarkan pada hasrat atau keinginan pribadi. Dan ini sebenarnya lintas pembahasan kita nanti lintas bukan hanya lintas agama ya. Jangankan antar agama, ya, antar kelompok dalam Islam pun juga ini berlaku juga. Mungkin kelompok A mengaku, wah kapling surga ini untukku saja, yang lain tidak. Padahal sama-sama menyembah Allah, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama sholat. Tapi kenyataannya ini pun juga terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Maka kita penting ambil poin dari ayat ini supaya kita lebih mementingkan kejujuran dan kebenaran tanpa didasari keinginan pribadi ataupun hawa nafsu. Baik, ini 6 poin yang mudah-mudahan bisa menambah hazanah kita untuk pembahasan di pagi hari ini atau siang hari ini. Sebelum masuk pada tadaburnya, kita akan jelaskan dulu ya sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Pak Ustadz boleh nanya sedikit. Oh, silakan. Ustadz yang poin ke 5 pengajaran tentang toleransi saya kok belum dapat ya Ustadz, di mana ya? Toleransi. Oh, belum, nanti belum kita bahas nih ya. Nanti ya kita akan Oke. ya ini baru poin-poinnya, poin utamanya dulu. Belum kita Oke, baik. jabarkan. Baik. Ya, baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Kita akan masuk dulu untuk sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Pertama, yaitu ketika datang utusan kaum Nasrani, Najran, ya. Jadi ada utusan Nasrani itu datang ke Madinah. Ya, orang Nasrani ya datang ke Madinah untuk bertemu siapa? Bertemu dengan orang Yahudi. Ya, di majelis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dihadapkan oleh 2 kelompok, kelompok Yahudi di Madinah, kemudian kedatangan tamu dari Nasrani. Yang mana sebelumnya antara Yahudi dan Nasrani itu sudah terjadi permusuhan. Ya, jadi sampai sekarang pun mereka memang tidak akur. Nanti sebenarnya di ayat yang selanjutnya ya, di ayat berikutnya, ini kan baru 111 ya, nanti akan bertemu nanti antara mereka itu sebenarnya tidak saling akur. Tetapi ketika dihadapkan musuh yang sama, yaitu Islam, mereka bersatu. Ya, ini uniknya gitu. Yahudi Nasrani itu nggak akur, tetapi ketika berhadapan dengan Islam, maka duanya sepakat. Islam adalah musuh mereka berdua. Ya, tentu ada dasar secara historisnya ya. Secara historisnya, kenapa itu terjadi. Nah, kita fokus ke sini sebab turunnya ini. Orang Nasrani datang ke Madinah untuk bertemu Yahudi. Ya. Yang mana di antara 2 kelompok ini, ya, 2 kelompok. Kita katakan 2 kelompok. Asal mulanya memang kelompok, bukan sebuah agama kan itu. Nanti kita akan bahas kapan Nasrani itu disebut, kemudian Yahudi itu disebut. Kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi mengklaim bahwa surganya akan dimasuki oleh mereka saja. Klaim Yahudi. Ya, ini juga sudah kita bahas ya di ayat sebelumnya ketika mereka mengaku kami itu tidak akan masuk neraka. Ya. Antamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kan gitu kan. Artinya ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya di ayat sebelumnya yang mereka mengatakan kami itu tidak akan pernah disentuh api neraka. Mudah-mudahan masih ingat nih kajian yang sebelumnya. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali mungkin hanya beberapa hari saja. Sedangkan kalian, wahai Muhammad dan juga kelompok kalian, itu semuanya masuk neraka. Allah nantang, sama. Tilka amanihum, itu angan-angan kamu saja. Kalau itu klaimnya betul, mana buktinya? Mana dalilnya? Mereka nggak bisa. Nah, sekarang mengklaim yang kedua, klaimnya apa? Surga itu hanya untuk kami. Itu menurut orang Yahudi. Begitupun orang Nasrani mengatakan, surga hanya dimasuki oleh mereka saja, orang Nasrani. Jadi semuanya saling mengklaim. Gitu ya. Jadi kalau kita runut ke ayatnya, jadi saya
mereview sedikit ayatnya. Nah, ini ya. Aslinya ayatnya ini wa qala al-yahudu la yadkhulul jannah illa man kana hudan. Aslinya seperti itu. Kemudian dilanjutkan wa qala nasara la yadkhulul jannah illa man kana nasara. Jadi ayatnya sebenarnya panjang nih. Dan orang Yahudi berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Kemudian dan orang Nasrani pun berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Gitu ya. Makanya di sini ada fungsi dari au. Au ini bukan berarti mereka sepakat, tapi masing-masing mengklaim. Ya. Jadi bukan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani, bukan dua-duanya, tetapi au. Au ini artinya masing-masing mengklaim. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian maka Allah membantah ketika mereka saling mengklaim, maka turunlah ayat ini. Ya, Allah membantah mereka serta mematahkan klaim mereka dengan meminta bukti yang kuat. Qul hatu burhanakum, atas anggapan mereka itu. Namun di waktu itu, di hadapan Rasul, ketika turun ayat ini, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Ya. Tidak mampu mendatangkan. Mana buktinya? Mana dalilnya? Nggak ada. Kemudian Allah menetapkan bahwa yang dapat masuk surga bukan Muslim juga, bukan, tapi orang yang mensucikan jiwanya. Jadi di sini tidak disebutkan, nanti takutnya nanti akan kita bahas juga yang masuk surga yang Islam, tidak. Tapi di sini menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya dengan keimanan yang benar dan amal soleh. Ini bedanya, nanti akan kita bahas. Klaim itu harus ada argumen yang kuat, bukannya klaim semata. Gitu. Nah, ini hanya sebab turunnya ya. Sebab turunnya. Dan ini jawaban ini yang ini bahwa yang dapat masuk surga ini sebenarnya adalah ayat selanjutnya di ayat 112. Tapi memang hari ini kita belum masuk ke sana. Jadi Allah memberikan clue atau solusi atas bantahan orang Yahudi dan Nasrani di ayat 112. Tapi itu nanti. Ya, ketika Allah berfirman bala man aslama wajhu. Ya, di ayat 12. Tapi nanti ya. Karena hari ini kita fokus dulu, terjadi perdebatan di sini dulu. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang baru masuk kata kuncinya di situ. Siapa yang surga itu disiapkan untuk siapa. Nah, makanya nanti mudah-mudahan yang hari ini nggak bisa hadir, ya supaya tidak ngambang di pertemuan yang akan datang, memang perlu untuk penyelarasan dulu bagaimana klaim ini terjadi. Baik. Sekarang kita lihat dulu. Nabi, kebayang ya, secara visual mungkin kebayang ya. Nabi di Madinah bertemu orang Yahudi. Ya, baik itu dari 3 suku besarnya ya. Kalau kita mau merujuk secara historis, ada Bani Nadir, Quraidah, dan Qainuqa. Dari kalangan Yahudi. Yang jauh-jauh hijrah ke situ untuk menunggu kedatangan Nabi. Kan gitu kan? Dan mereka tentu adalah orang-orang yang sudah mengimani adanya Allah, mengimani adanya Nabi kan gitu. Karena semua Nabi, hampir semua Nabi, ya setelah diutusnya Nabi Yakub itu sampai Nabi Isa semuanya dari kalangan Bani Israel. Artinya keimanan mereka itu sudah nggak asing. Ya, tapi kita lihat perjuangan dakwah yang berat yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan aja dulu kan ya. Baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah dan mengajarkan umat manusia penuh dengan rintangan dan tantangan yang sangat berat. Apa beratnya? 1. 13 tahun berdakwah di Mekah. Bertemu dengan manusia-manusia yang nggak percaya dengan surga dan neraka. Orang-orang jahiliyah, orang kafir Quraisy itu kan nggak percaya surga dan neraka. Ya, 13 tahun. Makanya surat-surat Makki, surat-surat yang cirinya adalah surat pendek, juz 30 lah. Itu kan semuanya kalau kita bahas ngomongin hari kiamat, ngomongin surga neraka. Contohnya An-Naba, contohnya amma, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Amma, tentang apa mereka? Saling bertanya-tanya, saling bisik-bisik, saling ngerumping-ngerumping. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih. Apa berita besarnya itu? Di hari kiamat. Tentang kedatangan Nabi yang membawa berita tentang besok itu akan ada hari kiamat. Ya Allah, 13 tahun berdakwah kepada manusia yang nggak percaya hari kiamat, surga dan neraka.
Jangankan surga neraka, hari kiamat ini nggak percaya. Makanya Allah berfirman apa banyak sekali, was-sama'i dzatil buruj. Kemudian was-sama idza sama'un fatarat. Ya, idza samsu kuwirat. Ini kan ngomongin hari kiamat semua. Karena memang yang didakwah itu orang-orang yang nggak percaya. 13 tahun berdakwah kepada orang yang nggak percaya hari kiamat. Apalagi adanya surga neraka. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun berjuang. Bertemu dengan manusia-manusia yang percaya akhirat. Alhamdulillah. Yahudi, Nasrani, kan? Alhamdulillah bertemu dengan orang yang percaya akhirat. Adanya surga neraka. Namun malah mengklaim bahwa surga hanya milik mereka sendiri. Masya Allah. Ini perjuangan luar biasa. Yang pertama ini betul-betul nggak percaya. Yang kedua overdosis. Ya Allah, perjuangan yang luar biasa. Ya, perjuangan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan manusia-manusia ini. Ya, ini tentu ada keunikan dalam hal ini. Bagaimana perjuangan itu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, ya sampai saat ini pun juga kita harus pertengahan. Kalau nggak percaya sama sekali itu ya bahaya. Overdosis percayanya juga bahaya juga. Gitu kan? Kalau nggak percaya seperti kaum kafir Quraisy, orang jahiliyah, overdosis terlalu pede, ya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Baik. Masya Allah, ini cepat juga nih waktunya ya. Saya percepat aja. Kita masuk tadabbur sekarang. Kita akan masuk tadabbur. Perkata dulu ya. Saya akan hadirkan berkata dulu. Kata waqalu. Qalu tadi sudah diterjemahkan apa? Dan mereka berkata. Memiliki makna perkataan yang sudah lampau. Artinya perkataan ini bukan barusan kemarin atau hari ini, tetapi sudah lampau. Ya. Dan perkataan ini pun juga bahkan sebelum turunnya ayat ini mereka sudah mengatakan. Tahu dari mana? Karena menggunakan fi'il madhi atau past tense. Ya. Jadi sebelum turunnya ayat ini mereka sudah mengklaim. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas klaim mereka. Gitu ya. Klaim siapa? Dua kalangan, Yahudi ataupun Nasrani. Baik. Kata lan ya, dalam bahasa Arab itu ada la, lam, lamma, lan, itu ya maknanya beda-beda. Dalam gramatikal bahasa Arab, lan itu adalah ini bahasa salah nulis, negasi yang kuat atau digunakan untuk menyatakan penolakan yang pasti, nolak betul-betul. Atau ketidakmungkinan di masa depan. Artinya nggak akan mungkin masuk surga. Maka dalam bahasa Inggris, never, nggak akan pernah. Menutup segala kemungkinan. Kalau la itu ya hari ini enggak, tapi bisa jadi besok iya. Lam artinya belum, tapi nanti iya. Kalau lan itu sudah menutup segala kemungkinan. Artinya ketidakmungkinan terjadi di masa depan. Dan memang ternyata klaim ini kan berlaku sampai hari ini. Apa klaimnya? Nggak akan masuk surga. Kan gitu kan? Yadkhul. Nah, kan yadkhul bentuk fi'il mudhari', present continuous tense. Artinya secara tersirat ayat ini memang sudah menggambarkan kondisi sampai hari ini. Present continuous tense. Klaim bahwasanya tidak akan pernah masuk surga kecuali hanya dari mereka. Artinya sudah terjadi dari turunnya ayat ini atau bahkan sebelum turunnya ayat ini sampai sepanjang masa. Tahu dari mana? Yaitu ini fi'il mudhari'. Maka lan yadkhula berarti klaim dan keyakinan mereka bahwa selain dari kelompok mereka selama-lamanya tidak akan pernah masuk surga. Sampai hari ini ya, terbukti mereka mengklaim demikian. Pokoknya kita itu domba sesat lah, ini kan. Selama-lamanya domba sesat kan itu. Nggak akan masuk surga, klaim mereka. Ya harus meyakini Yesus sebagai juru penolong kan itu. Juru selamat baru masuk golongan mereka. Itu pernyataan mereka sampai kapan? Yadkhula fi'il mudhari', present continuous dan selama-lamanya. Ini tersirat dari kalimat yadkhula. Kata jannah sudah kita tahu ya, diartikan sebagai surga. Ya. Tapi kalau kita lebih mendetail, ini jannah ini
diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi, kenikmatan yang tersembunyi. Jannah, dari kata jannah, hampir senada dengan jin. Jin apa jin? Jin adalah makhluk yang tersembunyi. Kan gitu kan? Kemudian janin. Janin makhluk yang tidak nampak juga kan? Nggak mungkin janin di luar perut, janin di dalam perut. Maka sama dengan asal kata jannah, tersembunyi. Sama, jannah itu artinya surga ya, atau kenikmatan tersembunyi. Kalau saya ubah menjadi junnah, jannah surga yang tersembunyi, junnah, Nabi SAW bersabda, asyamu junnah. Puasa nanti Ramadan nanti junnah. Bukan jannah ya, tapi junnah. Apa itu junnah? Junnah itu perisai. Tapi kan nggak mungkin perisainya kelihatan. Jadi orang yang berpuasa, dia punya perisai. Orang yang berpuasa, dia punya perisai. Tapi perisainya nggak kelihatan. Karena apa? Junnah, tersembunyi. Ya, lihatin aja kalau kita nanti puasa. Untuk melakukan yang halal saja nggak berani. Yuk makan yuk, halal. Tapi, oh saya puasa. Ada perisainya. Lagi puasa. Yuk maksiat tuh, oh ada perisainya. Mohon maaf, aku puasa. Sehingga dengan automatically puasa itu menjadi junnah, penghalang yang tersembunyi. Ya, jinnah minal jinnati wan nas. Jinnah berarti jin ya. Kenapa? Karena memang makhluk ini tersembunyi. Jadi bisa arti jannah, kenikmatan tersembunyi, junnah, perisai yang tersembunyi, yang apa? Tameng yang tersembunyi, ya, guard yang tersembunyi, atau jinnah, makhluk yang tersembunyi. Baik. Kita lanjutkan. Frasa selanjutnya. Illa man kana hudan aw nasara. Illa, kecuali siapapun orangnya yang menjadi hudan, Yahudi atau Nasrani. Kata hudan tadi ya diartikan secara terjemah Yahudi. Ya, hudan ini diartikan secara terjemah menjadi Yahudi. Kenapa bukan illa man kana Yahudi? Kenapa harus hudan? Nah, ini uniknya bahasa Al-Qur'an. Allah ingin menyebutkan hudan. Kenapa hudan? Di antara sebabnya, pertama dari kata hada. Hada, haid, artinya orang yang berpaling, kemudian atau orang yang bertaubat. Ya. Kata ini kemudian digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Ya. Kan penamaan Yahudi bukan hudan apa hada ya. Kalau hudan itu kata hada, haid, orang yang berpaling kemudian dia bertaubat. Beda dengan Yahudi. Yahudi itu dari kata Yahuza. Za ya pakai zal awalnya itu. Siapa itu? Salah satu anak dari Nabi Yakub. Kan anaknya ada 12 ya, ada Yusuf, Binyamin. Kalau literasi dari orang-orang Bani Israel ada namanya Simon, kemudian ada nama-nama yang agak unik gitu kan. Cuman yang kita ketahui ya Binyamin sama Nabi Yusuf. Nah, di antara anaknya itu namanya Yahuda. Maka Yahudi ini dinisbahkan, disandarkan pada namanya Yahuda. Artinya dari anak Nabi Ismail, anak Nabi Yakub itu ada yang dia punya keturunan besar. Penisbahannya kepada Yahuda. Maka disebut Yahudi. Tapi di ayat ini Allah tidak menyebutkan Yahudi. Allah ingin menggunakan kalimat hudan. Dari kata hada. Artinya orang yang berpaling atau orang yang bertaubat. Baik. Ini penyebab pertama. Kedua, digunakan untuk menyebut orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa hanya mereka atau orang Nasrani yang akan masuk surga. Artinya tidak semua Yahudi. Maka di sini tidak Allah menyebutkan semua Yahudi, tidak. Illa man kana Yahudi, tidak. Kalau Yahudi berarti semua orang Yahudi. Tapi hudan ini sebagian saja. Orang-orang yang dia mengklaim saja. Artinya tidak semua Yahudi mengklaim. Gitu ya. Yang mereka beriman, tahu dia esensi surga itu untuk siapa. Gitu ya. Itu makna yang kedua hudan. Nah, atau apa sebab ketiga? Itu adalah istilah yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat Arab pada masa itu untuk merujuk pada penganut agama Yahudi. Jadi ya memang orang-orang dulu, yaitu para sahabat, ya mereka merujuk nama hudan, ya yaitu panggilan bagi orang-orang Yahudi. Memang disebut demikian. Nah, sedangkan Nasara itu dari dua kata.
Diartikan sebagai Nasrani pertama karena Nasoro, Nasoroyan suru ya gitu kan. Seperti firman Allah ketika siapa? Nabi Isa berkata pada sahabatnya. Di Al-Qur'an diterangkan ya, surat As-Saff ya. Apa? Allah berfirman, qala man ansari ilallah. Jadi wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada para sahabatnya, man ansari ilallah. Lihat, man ansari ilallah. Siapa menjadi penolongku untuk menegakkan Allah, untuk menegakkan agama Allah. Jadi ucapan Nabi Isa berkata pada para sahabatnya, man ansari ilallah. Ansari berarti siapa penolongku. Maka dari kata ansar menjadi nasara, artinya orang-orang yang dia menolong, menjadi sahabatnya Nabi Isa. Maka disebut nasara. Ini penamaan yang pertama. Penamaan kedua, ada yang mengatakan dari Nasara, Nazaret. Ini sebuah wilayah yang ada di Syams. Nazaret ya. Ya, Nazaret awal mula kehidupan dari Maryam. Jadi Maryam itu ya, Maryam bin Imran ya, ibunya Nabi Isa itu memang di Nazaret. Sehingga dari kata Nazaret kemudian diserap menjadi bahasa Arab Nazara, Nazaret Nasara. Gitu ya. Kemudian yang kita kenal menjadi Nasrani. Ya, itu penamaan dari kata Nasara. Baik. Ini baru dari pemaknaan berkata ya. Sekarang catatannya apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Satu frase ini, penggalan ini kita bahas sekarang. Apa terjemah tadi? Wa qalu, dan mereka betul-betul sudah mengatakan. Siapa mereka? Yaitu disandarkan kepada masing-masing ya. Masing-masing kelompok ini mengatakan. Bukan barangan ya. Tapi apa? Masing-masing berkata. Orang Yahudi mengatakan demikian, orang Nasrani mengatakan demikian. Apa perkataannya? Nggak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani mengatakan nggak masuk surga, nggak akan pernah kecuali Nasrani. Catatannya apa? Pertama, ayat ini mengungkapkan klaim yang dibuat oleh sebagian orang Yahudi. Sebagian, nggak semua ya. Maka menggunakan kalimat hudan, bukan Yahudi. Dan juga dari orang Nasrani pada masa turunnya Al-Quran. Mereka menyatakan bahwa hanya orang-orang yang menganut agama Yahudi saja atau Nasrani saja yang akan masuk surga. Tadi ya sudah kita bahas ya. Jadi ayat ini adalah bukti klaim mereka. Ini frase dari ayat ini. Kemudian klaim eksklusivitas. Klaim eksklusif. Mereka menganggap bahwa identitas keagamaan Yahudi atau Nasrani adalah satu-satunya jalan menuju surga. Jadi kalau kita disebut sini yang masuk surganya adalah sekte ataupun kelompok Yahudi saja, tanpa memperhatikan apa itu Yahudi, tanpa memperhatikan apa itu Nasrani. Nah, kita kembali tadi, makna asal Yahudi dan Nasrani kan bukan agama aslinya. Yahudi dari kata Yahuda kan gitu kan, salah satu anak Nabi Yakub, jadi bukan agama aslinya. Nabi Yakub siapa? Nabi Yakub adalah nama lain dari Israel kan gitu kan. Israel itu adalah Nabi Yakub. Siapa Rabbnya Nabi Yakub? Ya Allah. Allah kan gitu kan. Nasrani tadi siapa? Nazaret, nama sebuah tempat dari Maryam, atau Ansori, Ansor, penolongnya Nabi Isa. Sekarang lihat, baik Maryam ataupun Nabi Isa atau ke atasnya Nabi Imran, keluarga Imran, siapa Robnya? Allah. Ya, Robnya Allah. Kalau seandainya orang Nasrani mengklaim bahwasanya Tuhannya adalah Yesus, terus sebelum Yesus lahir gimana? Sama. Jadi istilah ini sama ketika Nabi Musa kan juga Bani Israel, kan gitu kan. Ketika bertemu dengan Fir'aun. Ya, ini saya pindahkan dulu biar agak. Ketika bertemu dengan Fir'aun, lihat di Al-Quran Allah menyebutkan ketika berdebat. Ya, ketika berdebat tentang apa? Tentang ketuhanan. Kan Fir'aun mengatakan, aku itu ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanku yang paling tinggi. Ketika
mengaku Tuhan, apa yang terjadi? Ya. Nabi Isa langsung, Tuhanku adalah yang di langit. Pengennya menyebutkan di langit. Kemudian apa? Fir'aun nantang dia. Ya Haman, ibnilis sarah. Ya Haman ya. Kita kenal nama Haman ya. Ini panglimanya Fir'aun gitu. Ibnilis sarah. Buat bangunan yang tinggi. Ahli tafsir ada mengatakan piramid, katanya ya piramid itu yang dibikin Fir'aun. Tapi wallahu alam. Untuk apa? La'ali at-tali ila ilahi Musa wa ini adalah adunu kadziba. Aku ingin melihat sampai ke atas langit sana. Aku lihat mana sih Tuhannya Nabi Musa ini mana gitu. Ternyata ditantang. Bayangkan kalau seandainya kala itu Fir'aun betul-betul naik ke atas, kemudian dia nggak akan ketemu kan gitu. Akhirnya nyari hilah lain, menjawab lain. Tuhanku adalah yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, dan yang mematikanmu. Fir'aun nggak kehilangan akal. Dipanggil 2 orang. Yang menghidupkan, matikan. Ini 2 orang nih. Saya matikan dia, saya hidupkan 1. Ini logika Fir'aun. Wah, Nabi Musa agak kewalahan juga ini. Tapi karena dia adalah Nabi, tentu nggak mungkin kalah. Karena ada pertolongan dari Allah. Bani Israel ya, Allah, Nabi Musa. Langsung kala itu, Tuhanku adalah Tuhan bapakmu dan Tuhan nenek moyangmu. Wah, bingung dah itu. Berarti sebelum Fir'aun siapa Tuhannya? Nggak mungkin. Fir'aun masih bayi jadi Tuhan kan. Sebelum Fir'aun, siapa yang disembah? Kan gitu kan? Sama. Akhirnya kala itu banyak yang beriman. Ya betul juga ya. Kalau seandainya Fir'aun itu Tuhan, terus sebelum Fir'aun lahir siapa? Nenek moyangnya nyembah siapa? Nggak mungkin nyembah Fir'aun. Fir'aunnya nggak ada kan gitu. Ini logika. Sama. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, dan dia mengaku keselamatan hanya dari Yesus. Nah, sebelum Yesus siapa penolongnya? Ini logika. Apakah nggak ada nabi, nggak ada sesembahan? Nggak mungkin bapaknya, ya maaf, nggak mungkin ibunya Maryam menyembah anaknya. Anaknya belum ada. Nggak mungkin kakeknya siapa? Imran menyembah Isa. Nggak mungkin pamannya Zakaria menyembah Isa. Kan nggak mungkin. Termasuk ke atas sampai Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, sampai ke atas Nabi Musa, ke atas lagi sampai Nabi Yusuf, ke atas lagi sampai Nabi Yakub, ke atas lagi sampai Ishak, ke atas lagi Nabi Ibrahim, ke atas lagi Nabi Nuh. Siapa? Nggak mungkin langsung nyembah yang orang nggak ada kala itu. Ini logika. Artinya, semua Nabi itu risalahnya sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Menyembah Allah dan menjauhi taghut, menjauhi syaitan kan gitu. Semuanya sama. Itu. Baik. Baik, kita kembali ke penjelasan ayat tadi ya. Ini tadi ada sedikit apa? Lanjutan. Nah, pengabaian terhadap kebenaran universal. Mereka mengabaikan. Klaim ini mengesampingkan kemungkinan bahwa kebenaran dan keselamatan bisa ditemukan di luar agama mereka. Jadi ngaku saja. Berarti apa? Mereka mengabaikan. Kalau sudah mengklaim secara eksklusivitas, hanya secara identitas dari Yahudi dan Nasrani yang aslinya memang bukan agama. Aslinya hanya apa ini? Etnis. Nasrani, etnis juga. Ya gitu. Atau kelompok orang yang menolong ya, kelompok atau dari kelompok orang-orang yang datang dari Nazaret saja. Nggak mungkin. Terus yang lainnya gimana? Terus yang lain gimana? Nggak selamat gitu. Yang dia bukan dari Nasrani nggak selamat. Yang dia bukan Yahudi nggak selamat. Nah, tentu akan kita lihat apa di balik klaim itu. Tadi kita sebutkan di awal. Mereka merasa menjadi orang pilihan. Padahal kebenaran belum tentu datang dari kita. Jadi kita pun juga nggak boleh. Kelompokku yang paling benar, yang lain salah. Lah, persis ucapan orang Yahudi yang ini kan. Sesama Muslim, dia ngajinya sama, sholatnya sama. Yang benar dari kelompokku. Padahal ngeklaim dirinya paling benar itu pun belum tentu benar. Ya, saya ulangi, ngeklaim dirinya paling benar itu pun belum tentu benar. Ngeklaim dirinya adalah yang paling tahu ahli sunnah wal jamaah, belum tentu ahli sunnah wal jamaah. Padahal sholatnya sama, puasanya juga sama kan? Padahal usulnya sama. Nah, kalau itu terjadi ya nggak beda jauh dengan orang Yahudi Nasrani. Oh, kamu bukan kelompokku, kamu bukan keturunanku. Nah, ini kan eksklusivitas yang luar biasa klaim mereka. Nah, klaim hanya Yahudi atau hanya Nasrani masuk surga juga mencerminkan sikap materialistik dalam beragama, di mana keselamatan dianggap sebagai hak eksklusif
yang bisa diraih hanya dengan identitas formal, tanpa mempertimbangkan keimanan dan amal perbuatan. Beda, secara konsep beda. Ya. Secara konsep prinsip beda. Dalam Islam, prinsipnya apa? Untuk meraih surga bukan aku harus orang Arab, enggak. Aku harus Habib, enggak. Enggak ada jaminan juga kan gitu. Habib tapi kalau pendusta dan lainnya, enggak ada gunanya. Yang menjadi prinsip untuk masuk surga adalah iman, takwa, amal soleh untuk syarat masuk surga. Maka dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, jannatin tajri min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, uiddat, itu disiapkan bukan lil muslimin, bukan lil Yahudi wan Nasor, tapi lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Artinya, yang menjadi pokok utama adalah bukan apa? Bukan identitas kelompok, tetapi ketakwaan. Ya, kita cari Al-Quran aja. Ya, surga disiapkan untuk siapa? Untuk yang takwa. Takwa dari kelompok manapun, dari keturunan manapun, selama dia mau takwa masuk. Kan gitu. Makanya surga itu nanti dari akhir. Nah, ini kita sedikit lagi ya. Dari akhir nanti dalam hadisnya panjang. Yu'radu alayya. Ini hadisnya panjang. Kalau akan ditampakkan di hadapanku Nabi Muhammad SAW. Sebuah kaum yang sangat besar, gitu kan, yang dia menuju surga. Tapi lihat, Nabi tidak mengatakan, oh yang masuk surga itu hanya kelompok Islam. Enggak. Ada kelompok kaumnya Nabi Musa masuk surga. Berarti ada. Bukan eksklusivitas. Dan Nabi mengatakan, ketika kelompok itu besar itu anak kira kelompokku, ternyata bukan. Itu adalah kelompoknya orang-orang Yahudi yang dia beriman bukan karena keyahudiannya, bukan kenasraniannya, tapi keimanan dia. Dia masuk surga bersama para nabi. Ya, dan nabinya kan bukan hanya satu kan, banyak nabinya. Ya. 1000 belasan gitu kan. 1250-an ribu kan. 125 ribuan kan gitu. Belum rasulnya. 300 belasan rasul. Gitu. Dan mereka akan masuk surga kalau takwa, beriman sesuai syariat yang dibawa rasulnya. Jadi bukan klaim harus umatnya Nabi Muhammad, enggak. Nah, bedanya nanti umat Nabi Muhammad itu terbesar. Dalam hadis tadi, wah dari kejauhan besar sepanjang mata memandang. Nah, baru diketahui kala itu, oh itu umatmu yang paling banyak. Dan dari kelompok yang paling besar itu, muncullah hadis namanya hadis syafaat. 70.000 yang dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Nah, ini hadisnya panjang itu. Di antara kelompok besar itu, dalam hadis itu disebutkan, akan masuk surga. Kan masuk surga ada 3 cara ya. Masuk, bangkit dari kubur, langsung plung masuk surga. Nggak usah ditanya-tanya rumahnya berapa, kerjaannya apa, nggak ditanya. Enak sekali kan itu. Bangkit, langsung plung masuk surga. Atau kelompok yang kedua, bangkit kubur, tanya-tanya dulu, dihisab. Wah, rumahnya mana, jabatannya gimana. Oh, ternyata amalnya banyak. Oke lah, masuk surga. Tapi kan ditanya-tanya itu, mohon maaf, ini ada iklan kecil. Malu pakai kerudung. Ya, Pak pakai kerudung dulu. Mohon maaf ini, sama kakak santri dulu. Ya. Halo. Gak apa-apa Ustaz. Malu nggak pakai kerudung. Oke, jadi ngelekan jadi nah, riba terus. Nah, Iya. saya mohon izin untuk kita lanjutkan. Kelompok ketiga, bangkit dari kubur, ditanya-tanya, ternyata banyak dosanya. Ya, baru mampir dulu ke neraka, digodok-godok, dipepes, dipindang, di sate dulu. Nah, dibersihkan dosanya baru masuk surga. Nah, ada yang dari 70 itu sama, kelompok pertama, bangkit kubur dari banyaknya itu langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu kajian hadis ya, tentu kajian hadis, kita masuk pada kajian kajian tafsir. Poinnya apa? Poinnya yang masuk surga bukan kelompok Nabi Muhammad. Dari nabi-nabi sebelumnya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, selama syaratnya apa? Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, syariat yang dibawa, menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan syariatnya.
masuk surga. Bukan eksklusivitas kelompok. Bukan eksklusivitas kelompok. Nah, ini yang menjadi pembeda prinsip untuk masuk surga antara kita dengan orang mereka. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita masuk frasa yang kedua, potongan yang kedua ya, potongan yang kedua. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Masalah udah setengah 12 lebih, kita percepat. Masih ada 10 slide lagi. Kata amaniyuhum yang berarti angan-angan, impian, ngimpian itu. Harapan yang tidak berdasarkan fakta. Kata ini mengindikasikan bahwa apa yang mereka klaim atau percayai tentang keselamatan hanya merupakan sebuah omong kosong, harapan kosong tanpa bukti. Iya. Kalau kita tanya, mana buktinya? Buktinya mana? Argumen Anda mana? Buktinya dalam kitab Anda mana? Iya. Nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun, untuk contohnya di Injil, contohnya, untuk mencari bukti, sembahlah aku, wahai aku sebagai Yesus, nggak ketemu. Ya, kan ada beberapa kalimat yang menjebak. Carikan satu ayat saja perintah untuk menyembah Yesus, kan nggak ada. Gitu kan. Beda dengan fakta dalam Al-Quran. Semua jelas. Semua petunjuk, kan namanya juga Al-Quran petunjuk. Apapun dari A sampai Z ada semua. Ini argumen sesuai dengan bukti. Ya. Dan orang-orang Yahudi pun dengan demikian. Di Taurat mereka. Yang ada ya sebagaimana syariat yang dibawa Rasul-Rasul mereka. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Dawud, yang lainnya. Baik. Nah, kata hatu berasal kata ata, yang berarti bawa atau tunjukkan. Dalam konteks ini, hatu berarti tunjukkanlah atau buktikanlah. Udah ya, ini kita sudah pelajari. Burhan berarti bukti, argumen yang kuat. Atau dalil yang jelas. Ini merujuk pada bukti atau alasan yang sah. Bukan hanya ngira-ngira, asumsi, tapi bukti yang dapat membuktikan klaim mereka. Yang ada. Ya. Ini ayat ini datang dari Allah. Di zaman Rasul sudah dicarikan buktinya. Mana? Ditantang. Tapi nggak ada. Nggak ada. Maka catatannya, ya, satu. Frasa ayat ini, klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang keselamatan hanya karena mereka Yahudi atau Nasrani digambarkan sebagai angan-angan kosong yang tidak memiliki bukti atau dasar yang kuat. Ya. Allah melalui ayat ini menyatakan bahwa klaim yang tidak didukung dengan bukti yang kuat tidak dapat diterima begitu saja. Ya kan? Hanya bisa ngomong, mana buktinya? Nggak ada. Ya. Disuruh tunjukkan dalilnya, nggak ada. Klaim eksklusivitas agama tanpa dasar yang sah hanya bisa dianggap sebagai khayalan. Karena mencakup urusan agama ya. Ya. Khayalan atau harapan kosong. Ini dalam hal agama tanpa didasari dalil. Mana dalilnya? Kalau kamu adalah yang ini, nggak ada, ya nggak bisa. Bahkan ulama kita, ya, ulama kita, urusan sanad itu sangat penting. Sanad itu adalah silsilah ya. Dari sini, dari A, contohnya dari anak, kemudian ke guru, ke guru, itu adalah agama. Itu harus pas, benar. Artinya belajar agama, ini kan kita ngomongin klaim ya. Di agama kita, jangankan klaim, urusan menyampaikan dalil, urusan menyampaikan ilmu agama, ini nggak boleh sembarangan orang. Ya. Harus berdasarkan runut. Ini yang kita bahas dulu. Nah, ini mukadimah lagi ya. Dalam hal keagamaan ini, ya, ini kan ilmu. Ini pun juga dalam agama kita pun juga nggak sembarangan berbicara. Ya, yang kita analogikakan dulu itu dalam urusan duniawi, masalah kesehatan contohnya, itu pun kita nggak sembarangan. Wah, anak sakit nih, sakit pusing contohnya, kan nggak sembarangan datang ke tukang las gitu kan. Oh, tukang las, pak tukang las, saya pusing nih, ini tak solder kepalanya. Kan nggak mungkin kan. Kita akan mencari dokter yang spesial, yang ahlinya. Itu hanya sekedar pusing. Urusan dunia, tapi kita mencari spesialis. Tapi urusan agama, urusannya dunia akhirat nih, surga neraka. Berapa banyak orang yang dia tidak punya background untuk mempelajari agama. Ngaji nggak bisa, kemudian bahasa Arab nggak paham, karena
literasi agama itu kan bahasa Arab, Al-Quran, hadis, nggak paham. Tapi Masya Allah, tampil di sana sini dan mengklaim, ini kan bahaya. Maka para ulama mengatakan, inna hadza al-ilm minad din. Ilmu itu dari agama. Kalau nggak ada sanadnya, artinya nggak ada ini dari mana asal orang muncul, maka nanti orang yang dia nggak tahu tiba-tiba mengklaim berbicara tentang agama, bahaya. Bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Ya. Tapi berapa banyak orang yang dia, wah ini yang penting viral nih, yang penting ganteng nih, yang penting. Akhirnya yang terjadi ya orang bisa berfatwa sesuatu yang bahaya. Berfatwa sesuatu yang bahaya. Nah ini pun dalam hal seperti ini saja perlu bukti yang real, ya. Apalagi hal-hal yang menyangkut masalah klaim surga neraka, tentu harus bukti yang konkret lagi. Baik, kita lanjutkan. Perintah untuk hatu burhanakum. Bukti yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas argumen verbal, ya, ucapan semata, omongan belaka, ngomong asumsi saja, tetapi lebih pada dalil wahyu yang sah. Ya. Kalau Islam, ya tentu dalil dari Al-Quran yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau mereka, ya dalil dari Nabi mereka, kan gitu kan, seharusnya. Tapi kan dalil Nabi mereka ya tentunya kalau dia mau jujur, ya akhirnya sama dengan apa yang Allah turunkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kan sama. Oh, Nabi yang Allah utus juga wahyunya sama, menyembah Allah, beriman pada Allah kan sama. Tapi kan mereka nggak mau jujur. Ya. Sama ketika mereka disuruh beriman, mereka hijrah dari Syam kemudian hijrah ke Madinah, ngapain? Karena di kitab mereka akan turun Nabi kan gitu. Cuma ketika Nabi yang datang keturunan Ismail, mereka kan angkuh kan gitu kan. Kenapa nggak jujur dengan apa kitab mereka? Ini kita bahas dari pembahasan sebelumnya kan. Mereka nggak mau jujur dengan apa yang apa yang tertulis dalam kitab mereka. Gitu. Baik. Nah, jika klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memiliki bukti yang sah, maka mereka diharuskan. Kalau nggak ada bukti yang sah, apa yang terjadi? Diharuskan untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa membuktikan klaim mereka. Jujur aja lah, kan nggak punya bukti kan gitu. Dan kenyataannya sampai saat ini, klaim mereka tidak dapat dibuktikan. Kecuali hanya argumen verbal, ya. Saya tambah argumen verbal semata. Bukan argumen dalil, ya. Cuma hanya khayalan semata. Kalau istilah kita omon-omon gitu. Tapi bukan omon-omon ya. Artinya mana ngomong doang kan gitu kan. Mana buktinya. Gini kan. Nah, baik. Catatan lainnya. Ayat ini juga mengkritik fanatisme buta. Di mana seseorang mengklaim kebenaran hanya karena mengikuti tradisi atau keinginan kelompok. Tanpa mempertimbangkan bukti atau dalil. Nah, ini kita ngomongin secara global antar lintas agama ya. Tapi dalam lingkup keislaman, perkelompok hizb atau firqah Islam pun juga sebenarnya nggak boleh fanatis buta. Ya, aku ini kelompoknya si A, aku yang paling benar, nggak boleh. Nah, kalau seandainya dalam lingkup keagamaan Islam sendiri, seharusnya tadi kita sebut toleransi. Kalau urusannya hanya sekedar fara' itu artinya cabang, selama sholatnya masih sama, yang disembah juga sama, ya baca Qur'annya sama, ya nggak usah merasa paling benar. Bedanya mungkin hanya pakai kunut nggak pakai kunut kan gitu kan. Bedanya hanya pakai tahlilan nggak pakai tahlilan. Bedanya hanya sekedar, tapi kan sama-sama hamba Allah. Nah, nabinya masih sama, Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai fanatis buta. Ya, nah ini fanatis buta ini ya, itu mengklaim kebenaran hanya karena mengikuti tradisi. Oh, nenek moyang saya seperti ini. Atau keinginan kelompok saya yang memang ya paling ahlus sunnah wal jamaah, yang lain enggak. Padahal ya belum tentu klaim itu benar, apalagi yang diklaim itu benar. Nah, kebenaran dalam agama harus berdasarkan pada wahyu yang diterima dengan jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jadi kalau kita tarik secara keagamaan, ya mana buktinya? Orang Yahudi Nasrani mana buktinya? Bukan argumen verbal, tapi realnya. Kalau kita tarik dalam kelompok keislaman,
Ya udahlah, gitu kan. Toleransi lah, gitu. Toleransi dalam hal ya selama usulnya sama, hanya beda dalam hal-hal yang farak cabang saja, udah kita mengedepankan at-tasamuh ataupun toleransi. Baik, ini hampir habis, saya percepat, waktunya juga udah habis. Sebelum ditanyakan, Ana sudah bikin ini statement atau sebuah hal yang mungkin akan kita bahas bersama. Problem kita. Jika ada pertanyaan. 1. Bukankah Islam juga mengklaim eksklusivitas dalam beragama? Gitu kan? Tadi ya, mungkin pertanyaan dari problem yang ditanyakan tadi. Lalu apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya nih? Melalui yang kita terangkan tadi nih. Kira-kira kalau penjabaran tadi sudah dipahami, sebenarnya bisa menjawab ini ya. Bukankah Islam juga mengklaim eksklusivitas dalam beragama? Lalu apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani? Atau mungkin bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Kan ya semuanya mengklaim, wah orang Hindu ya harus menyembah yang kan, harus menyembah ini. Orang Konghucu mungkin punya seperti itu saja. Gitu kan? Lalu bagaimana menjawabnya? PR atau gimana nih? Masih ada waktu nggak? Baik. Perlu dijawab nggak, Bu? Perlu dijawab nggak nih? Tadi ada bedanya Ustadz eksklusivitasnya. Kalau di yang Islam itu melihat keimanan, ada perbedaan di situ. Tapi tetap nggak menjawab ini sih. Islam juga menganggap eksklusivitas, artinya orang yang nggak beriman Islam misalnya, dia tidak berkesempatan berinteraksi dengan Islam sehingga tidak tahu bahwa Islam itu ada dan dia tetap beragama Nasrani, ya artinya dia tidak beriman Islam, ya berarti dia tidak bisa masuk surga, kan begitu. Iya. Makanya ini PR kita nih. Tapi Anda coba untuk semampu Anda untuk berikan jawabannya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab insya Allah ke apa ya, ke keraguan ataupun ragu, bukan ragu ya, ragu sih bukan, tapi apa, keganjalan kita lah, apa yang mengganjal ini. Baik, Ana. Ustadz, Ya, barusan suaranya hilang. halo. Iya, udah jelas sekarang. Masya Tadi Allah. hilang Ustadz, jadi gimana jawabannya Ustadz? Ya, oke. Ana coba untuk menggali ya semampu Ana. Ya, Ana juga masih terbatas keilmuannya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab keganjalan tentang problem yang ada saat ini ya. Gitu. Artinya nanti perlu literasi lain dari apa yang kita sampaikan, ya, yang lebih luas tentunya, yang lebih mendalam tentang problem ini. Ana coba untuk menggali sedikit yang Ana bisa pahami. Pertama, konteks klaim. Ya, konteksnya bagaimana klaim dalam Islam dan versus Yahudi dan Nasrani. Pertama, klaimnya Yahudi dan Nasrani dalam ayat tersebut, ayat mana? 111. Klaim mereka bersifat eksklusif berdasarkan identitas kelompok. Mereka menganggap bahwa hanya karena seseorang adalah Yahudi atau Nasrani, maka itu ya otomatis berhak masuk surga. Tanpa mempertimbangkan keimanan, amal, atau ketakwaan individu tersebut. Konteksnya di sini. Ya, pertama di sini kita pahami. Ya. Artinya pokoknya kamu udah jadi Nasrani dulu deh. Atau pokoknya kamu Yahudi deh. Tapi kan kita nggak bisa masuk mereka, nggak bisa. Jadi Yahudi ini keturunan, bukan karena apa? Jadi nggak ada. Aneh pengen pindah ke Yahudi nggak bisa. Itu udah dari sananya. Nah itu yang menjadi pembeda kan gitu. Yahudi Nasrani pokoknya harus keturunan dari kalau Yahudi ya, kalau Nasrani kan sekarang udah mendunia kan itu. Kalau Yahudi ini kan eksklusivitas. Nggak bisa kita itu orang Jawa gitu kan, orang Sunda atau orang mana Batak itu. Jadi Yahudi nggak bisa. Yahudi itu betul-betul eksklusif, keturunan. Dan ini konteksnya adalah anggapan yang masuk surga ya hanya eksklusivitas dari kelompoknya saja. Ya. Tanpa mempertimbangkan keimanan, amal, ataupun ketakwaan individu tersebut. Islam mengajarkan bahwa siapapun dari latar belakang manapun bisa meraih keselamatan jika mereka beriman pada Allah
mengikuti ajaran-ajaran Allah dan beramal soleh. Konteksnya beda, ya, antara eksklusivitas kelompok dengan mempertimbangkan masuk surga itu berdasarkan amal. Terserah siapapun dia, ya, terserah siapapun dia. Type ini konteksnya. Kita masuk dasar klaim Islam. Ya. Islam mengklaim bahwa ia adalah agama yang benar dan satu-satunya jalan menuju Allah. Tetapi klaim ini didasarkan pada argumen yang jelas dan terbuka untuk diuji, untuk diteliti. Ya, lagi-lagi klaim mereka sampai saat ini, ya, kalau kita sekedar mana buktinya saja lah, dalilnya saja nggak akan ketemu. Ya, karena memang ya sudah diubah-ubah semua. Karena kalau seandainya mereka mencari real buku mereka yang pure sebelum terjadi inhiraf atau penyelewengan ataupun pengubahan, ya nanti akan kembali. Keselamatan itu dari Allah, beriman pada Rasul. Ya, kalau orang Yahudi ya berarti ya kepada Nabi Musa, kepada seluruh nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Termasuk orang Nasrani ya yang beriman pada Nabi Isa kan gitu. Tapi kan diselewengkan. Nah, Islam, universalitas Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dia tidak eksklusif satu kelompok tertentu saja. Kedua, kesempurnaan ajaran Islam. Islam mengklaim sebagai penyempurna, bukan menjadi ajaran baru ya, tapi menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya yang telah mengalami distorsi atau penyelewengan. Nah, klaim ini didukung oleh konsistensi ajaran yang dibawa mukjizat Al-Quran, kebenaran secara historis. Ya. Artinya Islam ini akan konsis dari turunnya Nabi Adam, orang pertama, manusia pertama, nabi pertama, sampai nabi terakhir, konsis dalam ajarannya. Nah, Nasrani, apa yang terjadi sebelumnya Isa? Sebelum dilahirkan Isa, apa aja agamanya? Putus di situ. Nggak konsis. Yahudi, sebelum ada Nabi Yakub gimana? Nggak konsis. Maka lagi-lagi tentu konteksnya beda. Kan gitu. Artinya argumennya nggak bisa dibuktikan. Ya. Tentu ini ada banyak ya, Anda memberikan 2 contoh saja. Kemudian, karena waktunya sudah habis juga nih. Perbedaan mendasar. Yang menjadi perbedaan mendasar antara Islam dengan yang lain, satu. Ya, secara identitas. Ya. Kalau Yahudi, ya tentu identitas. Ya. Islam mendasarnya adalah berdasarkan iman dan amal. Ya. Klaim Yahudi dan Nasrani dalam ayat tersebut bersifat identitas kelompok. Tadi sudah kita ulang ya. Sedangkan Islam menekankan keimanan dan amal soleh sebagai syarat keselamatan. Kemudian ini eksklusivitas dan universalitas. Islam bersifat inklusif, bukan eksklusif ya. Dalam arti siapapun bisa memeluknya dan meraih keselamatan. Kemudian tanpa bukti dan klaim dengan argumen. Mereka klaim tidak dalam ayat tersebut 111 tidak disertai bukti. Sedangkan Islam mengajak manusia untuk memikirkan berapa ayat-ayat dalam Al-Quran, merenung. Nah, contohnya banyak sekali ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman mulkan kabira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ya, afala yatadzakkarun? Afala yaqilun? Semua untuk merenung. Sehingga orang-orang Islam yang masuk itu, yang dia mu'allaf, biasanya setelah melalui perenungan yang panjang. Ya, menguji kebenaran. Ya, itu yang terjadi ya secara realita. Artinya orang-orang yang dia mu'allaf biasanya berdasarkan kecerdasan mereka. Ya, tapi orang murtad ya biasanya ada hasrat pribadi. Ada karena memang dasar mereka keagamaan mereka kurang dan lainnya. Dan yang lainnya yang terjadi. Baik. Bagaimana menanggapi tuduhan jika ada yang menuduh bahwa klaim Islam tentang keselamatan sama dengan klaim Yahudi dan Nasrani? Ya, kita bisa menjelaskan dengan beberapa poin. Ya, dengan beberapa poin. Islam mengakui kebenaran sebelumnya. Sampai sekarang kita mengakui kok. Nabi Isa itu ya untuk orang-orang Ansar. Nabi Musa, Nabi Daud, semua nabi kita mengakuinya. Kalau mereka kan tidak.
orang Nasrani, ya, antara mereka saja ini Yahudi Nasrani kan saling bertikai. Menurut orang Yahudi, Nabi Isa itu anak pezina, menjatuhkan, menghina. Bagi Nasrani, Nabi Isa ada Tuhan. Nah, ini di antara mereka saja sesama keturunan Bani Israel sudah saling bertikai, ya, berantem. Tapi Islam mendamaikan duanya kalau memang mereka mau jujur sesuai dengan kitab mereka. Nah, keselamatan dalam Islam bersifat terbuka, siapapun berlaku. Kalau mereka, ya hanya mereka saja. Keselamatan ya hanya dengan A saja. Ini A saja atau B saja. Islam menekankan bukti dan argumen. Ya, ini sebenarnya penjabaran banyak nih, teman. Nggak anak sampaikan di sini, singkatnya saja. Ya, bukan hanya sekedar hayalan semata. Karena lagi-lagi nggak mungkin Allah menurunkan ayat ini kalau betul-betul, contohnya nggak mungkin ayat ini turun kemudian mereka punya bukti real, nggak mungkin. Makanya Allah mengatakan in kuntum shodiqin. Kalau kamu jujur, ayolah, kan itu. Allah menantang mereka. Tapi kan mereka nggak mau jujur. Ya, qul hatu burhanakum. Tunjukkan, buktikan argumenmu kalau memang kamu jujur. Nggak mungkin bisa. Kalau seandainya mereka bisa, pasti orang-orang yang kompeten dalam keagamaan, ya, yang kita lihat ya. Contohnya saja siapa? Seperti Dr. Zakir Naik, kemudian guru beliau siapa? Yusuf, saya lupa. Atau anaknya. Mereka mampu, orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan anak kalau anak kan cuman ya dalam konsep masih belajar. Terbukti mereka ya argumennya kalah semua. Gitu. Mereka bingung dengan kitab mereka sendiri, kan itu. Sedangkan Al-Quran, Allah menantang ini. Ya, kalau kamu, nah di ayat sebelumnya ya, kalau kamu tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan, ayo datangkan, bikin semisal Al-Quran, gitu. Sampai sekarang pun ya itu beberapa apa, kalau kita lagi nggak sengaja itu kan lagi nonton short tentang ChatGPT kan gitu kan, apa, orang-orang luar tuh yang dia pengen diskusi ChatGPT, ternyata ya ini bukan argumen ya, cuman hanya sekedar contoh saja lah. Untuk Anda juga ingin mencoba ini, tolong bikinkan semisal Al-Quran, nggak bisa. Dan kalau kita paham bahasa Arab ini unik kan, meskipun mungkin dipaksa-paksa bisa, bahasanya ya udah kayak yang kita bahas kemarin, surat kodok lah, surat gajah lah yang dia bikin. Tapi ketika semisal kitab-kitab selain Islam, ya ternyata sekelas ChatGPT bisa gitu. Karena memang terbukti secara argumen, bukti dan lainnya memang gitu kan. Baik, tadi belum ya. Nah, keadaan Allah dalam Islam artinya ya Allah Maha Adil. Nggak mungkin Allah hanya memberikan surga berdasarkan keturunan, berdasarkan eksklusivitas yang itu baru muncul kemarin sore kan gitu. Kalau seandainya yang masuk agama surga orang Nasrani, lah sebelum Nasrani gimana? Kalau yang masuk Yahudi, sebelum adanya Yahudi gimana? Berarti nggak adil itu kan. Nah ini, Islam dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, karena mengakui kebenaran sebelumnya, ya jadi konsisten gitu. Dari hal ini saja udah terbukti kalau seandainya hanya eksklusivitas kelompok itu saja, nggak adil Tuhannya nggak adil, gitu kan. Baik, ya ini apa yang Anda bisa sampaikan ya secara singkatnya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau belum ya mungkin nanti kita cari ahlinya atau kita pelajari bersama lagi untuk diskusikan insyaallah. Baik, Anda rasa itu saja, masing-masing bisa mengambil hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 111 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu juga mungkin sudah habis juga untuk kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan kah atau yang lainnya untuk mungkin 1-2 menit ya, karena sudah habis juga. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.